warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Pembentukan Tanah dan Persebaran Jenis Tanah, yang disusun oleh Siti Syifaulainiyah. Saya Ramadhania. Pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh saya. Abstrak. Tanah merupakan suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan induk atau batuan anorganik. Tidak hanya itu, tanah juga terbentuk dari sisa-sisa organisme, air, dan udara yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Litosfer adalah kerak bumi paling luar yang tersusun dari lempeng-lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tektonik tersebut umumnya sangat sulit bergerak setelah ada sisa-sisa organisme dalam tanah. Lalu pembentukan tanah akan dipengaruhi oleh tenaga oksigen. Tenaga oksigen mencangkup pelapukan erosi dan sedimentasi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Proses pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, proses pelapukan pada batuan. Proses ini terjadi ketika air dan udara masuk ke dalam batuan. Proses merembesnya batuan akibat air akan menyebabkan terjadinya pelapukan. Selanjutnya, batuan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil. Dilansir dari laman resmi Kemdikbud, akar dari tumbuhan kecil tersebut akan masuk ke dalam batuan dan perlahan akan menghancurkannya. Lantas, batuan yang hancur akan menjadi unsur mineral yang membentuk tanah. Hancurnya batuan akibat akar tumbuhan akan membentuk tanah yang humus atau subur. Tanah yang subur akan ditumbuhi tanaman yang lebih besar. Namun begitu, waktu yang dibutuhkan untuk mengubah batuan menjadi tanah yang subur sangatlah lama, bahkan bisa sampai ratusan tahun. Tanah yang telah terbentuk itu akan memiliki struktur yang berbeda pada setiap lapisannya. Struktur tanah terdiri dari gumpalan-gumpalan kecil akibat melekatnya butir-butir tanah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Apa itu litosfer? Yang kedua, ada berapakah jenis-jenis tanah? Tujuan makalah. Tujuan umum pembuatan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang alam. Yang kedua, untuk mengetahui tentang jenis-jenis tanah. Manfaat makalah. Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoris maupun secara praktis. Bab 2. Pembahasan. Berikut ini jenis-jenis struktur tanah. Lempeng, plati, granuler, dan remah. Prisma, prosmetik, tiang, kolumnar, gumpal bersudut, angular bloki, gumpal membulat, sud angular bloki. Faktor-faktor pembentukan tanah. Terdapat beberapa faktor penting yang memengaruhi proses pembentukan tanah, yaitu iklim, organisme, bahan induk, fotografi, dan waktu. Iklim merupakan salah satu faktor pembentukan tanah yang memiliki peran penting. Unsur dari iklim yang paling penting dalam proses pembentukan tanah ialah suhu dan curah hujan. Suhu akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk, sementara curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Curah hujan yang tinggi berakibat pada rendahnya pH tanah. Rendahnya pH tanah berarti tanah menjadi asam. B. Organisme. Pengaruh dari organisme yaitu proses pelapukan organik, pembentukan humus dari sisa-sisa organisme yang membusuk, dan jenis vegetasi yang mempengaruhi sifat-sifat tanah. Pembahasan yang kedua akan dibawakan oleh Ramadhania. C. Bahan induk.
Bahan induk tanah terdiri atas batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan induk akan hancur menjadi bahan induk. Kemudian, batuan tersebut akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Tanah yang terdapat di permukaan bumi sebagian besar akan memperlihatkan sifat yang sama dengan bahan induknya. D. Topografi atau relief. Keadaan relief suatu daerah akan memengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah. Misalnya, pada daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit, maka lapisan tanahnya lebih tipis karena erosi. Sebaliknya, pada daerah yang datar, maka lapisan tanahnya lebih tebal karena terjadi proses sedimentasi. Jenis-jenis tanah. Berikut ini penjelasan mengenai beberapa jenis tanah, karakteristik, serta persebarannya di Indonesia. 1. Tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena adanya proses endapan lumpur. Endapan lumpur tersebut biasanya terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya terletak di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Karakteristik. Tanah aluvial sangat cocok untuk lahan pertanian, baik pertanian padi maupun palawijaya. Beberapa jenis tanaman pada lahan palawijaya yaitu jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya. Persebaran tanah. Persebaran tanah ini banyak tersebar di Indonesia dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. 2. Tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik yang terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Karakteristik. Warna dari tanah andosol adalah coklat keabu-abuan. Tanah andosol sangat kaya dengan mineral yang baik untuk tanaman. Persebaran tanah. Persebaran tanah andosol di Indonesia sendiri mencakup daerah cincin api seperti di daerah Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. 3. Tanah entisol. Tanah entisol mirip dengan tanah endosol. Bedanya, tanah entisol terbentuk dari pelapukan material letusan gunung berapi. Material tersebut seperti debu, pasir, lahar, dan lapini. Karakteristik. Tanah entisol juga sangat subur dan merupakan tipe tanah yang masih baru. Tanah entisol biasanya ditemukan tidak jauh dari area gunung berapi. Bisa berupa permukaan tanah tipis yang belum memiliki lapisan tanah. Tidak hanya itu, wujud tanah entisol juga dapat berupa gundukan pasir seperti di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Persebaran tanah. Persebaran tanah entisol umumnya terdapat di sekitar gunung berapi seperti di pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan daerah Jawa lainnya yang memiliki gunung berapi. 4. Tanah guru musol. Tanah guru musol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik atau batuan putih kandungan organik di dalamnya rendah karena terbentuk dari batuan kapur. Maka tanah guru musol cenderung tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman segala jenis tanaman. Karakteristik. Tekstur tanah guru musol kering dan mudah pecah. Kondisi tersebut terutama terjadi pada saat musim kemarau. Jenis tanah latosol merupakan salah satu jenis tanah yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan, sedimen, dan metamorf. Karakteristik. Ciri-ciri dari tanah latosol adalah warnanya merah ataupun kuning. Kemudian teksturnya lempung dan memiliki lapisan tanah. Tanah litosol berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan yang tinggi. Tidak hanya itu, persebaran tanah litosol juga ada pada daerah yang memiliki ketinggian sekitar 300 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Tanah latosol tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan aluminium. Persebaran tanah. Persebaran tanah latosol ada di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur dan Barat, Bali, serta Papua. Dan yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan, tanah yang subur akan ditumbuhi tanaman yang lebih besar. Namun begitu, waktu yang dibutuhkan untuk mengubah batuan menjadi tanah yang subur sangatlah lama, bahkan bisa sampai ratusan tahun. Tanah yang telah terbentuk itu akan memiliki struktur yang berbeda pada setiap lapisannya. Struktur tanah terdiri gumpalan-gumpalan kecil akibat melekatnya bentuk tanah. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.